Shalom adik-adik Kristen Elim yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kalian baik-baik saja? Kakak yakin kalian baik-baik saja, karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Di hari ini kita mau membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita, belajar, dan lain-lain. Dan terlebih dahulu kita angkat satu pujian untuk mewakili memulai dengan renungan kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Kita nyanyi bersama-sama ya. Dengan sukacita kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Siapa dia? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji dia, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga melindungi kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau membaca merenungkan akan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah lewat kebenaran ini boleh membangkitkan iman kami, menguatkan kami untuk kami bisa dapat melakukan aktivitas kami di hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-17, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama dalam Matius yang ke-17, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis." Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Tuhan Yesus termulia.
Seperti yang tadi kita katakan dalam pujian, sambut Sang Raja, Dia yang termulia, Dia yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, kita sambut Sang Raja. Tuhan Yesus dimuliakan oleh Bapa di surga, yaitu dengan wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Mengapa ada Elia dan Musa? Musa adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik sudah baca ya bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa. Yang sudah tadi kita baca bahwa Musa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, sedangkan Elia adalah nabi besar di Israel. Dan nama Elia pun tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Adik-adik mungkin sudah pernah mendengar tentang Elia yang berperang melawan nabi-nabi palsu. Adik-adik sudah pernah membaca ya. Mungkin nanti adik-adik membaca lagi tentang Musa dan Elia. Nah, kenapa harus ada Musa dan Elia? Kenapa harus ada itu? Karena apa artinya di sini? Tuhan Yesus tidak sendiri bekerja. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengutus nabi-nabinya untuk menuntun bangsa Israel sampai Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, jadi mengapa harus ada Elia di atas gunung bersama dengan Musa, bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Kenapa harus ada? Di situ Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bekerja sendiri. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia lebih dahulu mengutus Musa dan Dia lebih dahulu mengutus Elia untuk bangsa Israel, untuk umatnya, untuk domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala, mengutus nabi-nabinya untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Oleh sebab itu kita bisa ketahui bahwa Tuhan kita Tuhan di atas segala Tuhan yang mengutus Musa dan Elia. Yesus yang termulia, seperti yang sudah kita baca tadi di ayatnya yang kelima. Anak yang kukasihi, anak Allah. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang dikasihi. Di ayat yang kelima, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kita harus mendengarkan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan tentang Alkitab, apa perkataan Tuhan Yesus, kita harus percaya. Karena Dia adalah Allah yang berkenan menerima kemuliaan. Dia adalah Allah yang termulia, Maha Kuasa. Jadi Allah berkenan kepada Yesus anak Allah, berarti segala kuasa yang ada di bumi atau segala kuasa yang ada di surga ataupun yang ada di mana saja ada di dalam kuasa Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Di situ dikatakan bahwa kepada Yesus Allah berkenan. Yesus adalah anak Allah. Allah Bapa berkenan kepada Tuhan Yesus. Artinya segala kuasa yang ada di bumi maupun di surga itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tetap pegang nama Tuhan Yesus. Nah, jadi itu saja dek, adik-adik yang dapat kakak sampaikan kepada kalian semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menguatkan kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita semakin mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kita berdoa untuk mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang selalu Tuhan sediakan setiap hari bagi kami. Dan kami tahu Tuhan bekerja terus dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat anak-anak SD Kristen Elim dalam setiap pembelajaran mereka, dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari. Tuhan tuntun, Tuhan tolong, Tuhan bimbing mereka untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga tidak lupa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan guru SD Kristen Elim yang mengambil bagian dalam pelayanan di sekolah. Biarlah mereka dapat mengajar anak-anak, untuk anak-anak boleh dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Setiap usaha yang dilakukan oleh guru SD Kristen Elim boleh Tuhan buat berhasil semuanya. Kami juga menyerahkan Ibu Susi dalam pemulihannya. Kami yakin dan percaya Ibu Susi mengalami pemulihan semakin hari semakin lebih pulih lagi daripada yang semula. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali dah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.